Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi analisis korelasi sederhana. Nah, jadi pengertian korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau variabel bebas, biasa kita kenal atau kita lambangkan dengan X, dengan variabel dependen atau variabel tak bebas, atau bisa juga disebut variabel terikat ya. Biasa kita lambangkan atau kita kenal, kita sebut dengan Y. Nah, apabila beberapa variabel independen atau variabel X dihubungkan dengan satu variabel dependen atau variabel Y, maka ini disebut dengan korelasi berganda. Nah, variabel itu sendiri merupakan suatu yang akan menjadi objek yang akan kita teliti atau menjadi perhatian oleh peneliti, sehingga variabel tersebut adalah objek yang akan peneliti observasi gitu ya. Variabel ada dua ya. Yang pertama ada variabel independen atau variabel X, yaitu variabel yang menjadi penyebab perubahan variabel dependen. Dapat juga disebut dengan variabel yang mempengaruhi. Yang kedua ada variabel dependen atau variabel Y. Ini adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, untuk lebih mudah mengingatnya, dependen ya. Dependen itu kan D. Berarti ini adalah variabel yang dipengaruhi ya. Jadi dependen sama dengan variabel yang dipengaruhi. Jadi mengingatnya lebih mudah karena sama-sama D ya awalannya. Dependen, dipengaruhi gitu ya. Ini disebut variabel yang berubah karena ada pengaruh oleh variabel lain. Misalkan kalau untuk konsentrasi pemasaran kualitas produk, ini kita lambangkan dengan Y atau variabel dependen. Menurut Fandi Ciptono akan dipengaruhi oleh kinerja, keistimewaan tambahan, kehandalan dan daya tahan. Nah, variabel yang mempengaruhinya ini adalah variabel X, yaitu kinerja, keistimewaan tambahan, kehandalan dan daya tahan. Maka ada X1, X2, X3 dan X4. Kemudian untuk konsentrasi SDM, misalkan untuk variabel Y-nya atau variabel dependennya adalah motivasi kerja karyawan. Ini dipengaruhi oleh motif, harapan dan insentif. Itu termasuk variabel independen atau yang kita lambangkan dengan X. Karena tidak hanya satu variabel independen, maka X1, X2 dan X3. Selanjutnya, korelasi parsial atau sederhana adalah apabila satu variabel independen atau variabel bebas berhubungan dengan satu variabel dependen atau variabel tak bebas ya. Jadi hanya satu saja. Contohnya seperti ini. Nah, ketika X1 atau tadi misalkan kita lambangkan X1 adalah kinerja, ini hanya mempengaruhi variabel motivasi kerja, maka ini disebut korelasi parsial atau sederhana karena hanya satu variabel X dan hanya satu variabel Y ya gitu. Jadi misalkan X1 ke Y, X2 ke Y dan X3 ke Y ya. Jadi ketika hanya satu variabel bebas berhubungan dengan satu variabel tak bebas atau variabel X berhubungan dengan satu variabel Y, maka katakan atau disebut juga korelasi parsial atau sederhana. Nah, yang kedua ada yang namanya korelasi simultan. Korelasi simultan adalah apabila beberapa variabel independen atau variabel bebas atau variabel X secara bersama-sama berhubungan dengan satu variabel dependen atau variabel Y ya. Jadi contohnya di sini adalah kalau korelasi simultan contohnya adalah X1, X2 dan X3 ini secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y. Nah, jadi kalau korelasi parsial itu hanya masing-masing variabel, hanya satu variabel terhadap satu variabel. Tetapi kalau korelasi simultan itu adalah semua variabel independen secara simultan ya mempengaruhi variabel Y. Jadi ada X1, X2 dan X3. Ini kan kalau panahnya satu-satu seperti ini adalah korelasi parsial atau sederhana karena masing-masing. Tetapi kalau misalkan untuk yang korelasi simultan, ini nanti ada kotakannya sendiri atau ada panahnya sendiri. Nah, ini ada garisnya sendiri, X1, X2, X3. Nah, baru ada panah ke Y. Artinya variabel X1, X2 dan X3 ini berhubungan dengan satu variabel dependen atau variabel Y.
Ini adalah perbedaan antara korelasi dan regresi. Korelasi adalah metode dalam analisis data untuk mengetahui seberapa kuat hubungan, ya, seberapa kuat hubungan ini yang perlu digarisbawahi antara variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y. Kemudian analisis korelasi ini menjawab bagaimana keeratan hubungan yang diterangkan dalam persamaan regresi. Nah, kemudian untuk regresi sendiri ini adalah metode dalam analisis data untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y. Kemudian analisis regresi ini adalah menjawab bagaimana pola hubungan antara variabel-variabel. Jadi kalau korelasi adalah kita bisa melihat atau membaca data itu dengan seberapa kuat hubungannya gitu ya, seberapa kuat hubungan antara X1 dan Y. Tapi kalau regresi kita membacanya adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya, ya. Dan korelasi ini itu juga menjawab keeratan hubungan yang diterangkan dalam persamaan regresi di sini nanti, ya. Jadi perlu diingat kalau korelasi adalah melihat seberapa kuat sih hubungannya X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan seterusnya. Tapi kalau regresi kita bisa mengetahui seberapa besar pengaruhnya X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan seterusnya. Nah, ini adalah arah hubungan korelasi ketika digambarkan dalam bentuk diagram. Untuk yang pertama ini adalah hubungan positif. Hubungan positif yang menggambarkan koefisien korelasi X dan Y mempunyai hubungan positif. Ini diagram pencarnya, ya. Apabila antara variabel X dan Y terdapat hubungan, maka bentuk diagram pencarnya adalah mulus atau teratur. Seperti pada gambar ini, ya. Nah, ini kan gambarnya untuk diagram pencarnya dia nggak yang naik turun secara signifikan. Ya, ini titik koordinat yang hitam-hitam ini titik koordinat. Nah, ini kan ketika kita tarik garis, ini dia masih lurus garisnya. Tidak titiknya di atas, ada yang di bawah pol, ada yang di tengah gitu ya. Ini dia masih bisa ditarik dengan garis lurus, yang artinya antara variabel X dan Y itu memiliki hubungan, ya. Tetapi ketika bentuk diagram pencar tidak teratur, maka artinya antara variabel X dan Y itu tidak ada korelasi, ya. Ini untuk yang hubungan negatif bisa dilihat koefisien X dan Y mempunyai hubungan negatif. Nah, ini kan dia naik turun tuh. Nih, kalau ini dia urut ya dari awal terus kemudian naik. Nah, tetapi kalau yang mempunyai hubungan negatif dia naik turun, kadang naik, kadang turun, tidak teratur. Selanjutnya ada arah hubungan korelasi. Nah, sebagai contoh di sini ada variabel independen atau variabel X, yaitu frekuensi merokok. Kemudian untuk variabel dependennya atau variabel Y-nya adalah tingkat kesehatan. Maka hubungan korelasinya adalah negatif. Karena apa? Semakin meningkat frekuensi seseorang itu merokok atau frekuensi merokok seseorang itu semakin tinggi, maka tingkat kesehatannya pasti akan semakin menurun, ya. Jadi tingginya frekuensi merokok seseorang akan mempengaruhi tingkat kesehatan seseorang tersebut atau tingkat kesehatannya akan menjadi menurun. Kemudian untuk variabel independen intensitas ngemil, ya, variabel dependennya berat badan, maka ketika intensitas ngemil itu menjadi naik, maka berat badan juga akan ikut naik. Jadi hubungannya adalah positif. Kemudian ketika tingkat pendapatan naik, maka diharapkan untuk variabel dependennya tingkat kesehatannya akan menurun. Jadi hubungannya adalah negatif. Seterusnya ini ada variabel independennya malas, ya. Jadi ketika tingkat kemalasan mahasiswa itu naik, nah itu akan menurunkan tingkat intelijensi mahasiswa tersebut. Jadi hubungannya adalah negatif. Dan yang terakhir, gaya mengajar dosen untuk variabel independen dengan variabel dependennya Y motivasi belajar mahasiswa. Ketika gaya mengajar dosen itu enak, mudah dipahami, mudah diterima, nyaman ya didengarkan oleh mahasiswa, maka motivasi belajar mahasiswa tersebut juga akan meningkat atau akan naik. Maka hubungannya adalah positif. Selanjutnya ada analisa korelasi. Yang pertama ada koefisien determinasi dan yang kedua ada koefisien korelasi. Nah,
Koefisien determinasi ini adalah mengukur kesesuaian garis atau kontribusi atau sumbangan regresi terhadap data yang ada di sampel. Disebut juga dengan koefisien penentu dan dilambangkan dengan R². Kemudian ketika untuk koefisien korelasi, ini adalah mengukur keeratan hubungan antara variabel dan dilambangkan dengan R, jangan sampai terbalik. Korelasi lambangnya R, kalau koefisien determinasi lambangnya adalah R².